Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan masing-masing materi yang akan kami bawakan mengenai instalasi listrik 1. Nah, di mana instalasi listrik 1 ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada jurusan Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Negeri Makassar. Di mana tugas ini merupakan tugas video persiapan praktik mengajar untuk mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Riana Tangking Mengesa MT. Nah, sebelum kami akan menjelaskan materi-materi yang akan kami bawakan, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu Ashadi, yang akan membawakan materi pertama yaitu komponen-komponen instalasi listrik. Kemudian yang kedua yaitu saya sendiri, Marcelino Rianto Pakondo, yang akan membawakan materi yang kedua yaitu jenis-jenis saklar. Kemudian yang ketiga yaitu Muhammad Jusran, yang akan membawakan materi yang ketiga yaitu kontak-kontak bantu atau yang singkat dengan KKB. Kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Wawan, yang akan membawakan materi terakhir yaitu pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan kembalikan kepada Ashadi untuk menjelaskan materinya. Untuk saudara Ashadi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen instalasi listrik. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu komponen instalasi listrik. Ya, apa itu komponen instalasi listrik? Komponen instalasi listrik merupakan perlengkapan yang paling pokok dan dalam suatu rangkaian instalasi listrik. Adapun komponen utama instalasi listrik yaitu 1. Bahan penghantar, 2. Kotak-kontak, 3. Fitting, 4. Saklar, 5. Pengaman, dan 6. Peralatan pelindung. Komponen instalasi listrik yang akan dipasang pada instalasi listrik harus memahami persyaratan sebagai berikut. 1. Keandalan, menjamin kelangsungan kerja instalasi listrik pada kondisi normal. 2. Keamanan, komponen instalasi listrik yang akan dipasang dapat menjamin keamanan sistem instalasi listrik. 3. Kontinuitas, komponen dapat bekerja secara terus-menerus pada kondisi normal. Bahan penghantar atau biasa dikenal dengan konduktor. Jenis-jenis bahan penghantar. 1. Penghantar yang digunakan pada instalasi listrik pada umumnya digunakan bahan tembaga dan aluminium. Untuk penghantar tembaga, kemurniannya minimal 99,9%. 2. Tahanan jenis yang disyaratkan tidak melebihi 0,01 ohm mm3 per meter pada suhu 200 Celcius atau sama dengan daya hantar 50 cm sama dengan 100%. 3. Aluminium untuk penghantar kabel berisolasi harus juga aluminium murni. Umumnya digunakan aluminium dengan kemurnian sekurang-kurangnya 99,9%. 4. Tahanan jenis aluminium lunak untuk hantaran listrik telah dibekukan, yaitu tidak boleh melebihi 0,02 ohm mm3 pada suhu 200 Celcius atau sama dengan daya hantar sekurang-kurangnya 61%. Kontak atau biasa dikenal dengan stop kontak. Kotak-kontak merupakan tempat untuk mendapatkan sumber tegangan listrik yang diperlukan untuk pesawat atau alat listrik. Tegangan sumber listrik ini diperoleh hantaran fasa dan netral yang berasal dari PLN. Fitting adalah tempat memasang bola lampu listrik dan menurut penggunaannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fitting langit-langit, fitting gantung, dan fitting kedap air. Dan saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik. Saklar dapat dan pemisah harus memenuhi beberapa persyaratan di antara lain dapat dilayani secara aman tanpa harus memerlukan alat bantu. 2. Jumlahnya harus sesuai sehingga semua pekerjaan pelayanan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi dapat dilakukan dengan aman
3. Dalam keadaan terbuka, bagian saklar atau pemisah bergerak harus tidak bertegangan. 4. Harus tidak dapat terhubung sendiri karena pengaruh gaya berat. 5. Kemampuan saklar minimal sesuai dengan gaya daya alat yang dihubungkan, tetapi tidak boleh kurang dari 5 ampere. Dan mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis saklar. Seperti yang kita ketahui, saklar merupakan salah satu komponen penting yang ada pada instalasi penerangan. Nah, sebelum saya menjelaskan jenis-jenis saklar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu saklar. Nah, apa itu saklar? Saklar adalah satu komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Nah, di mana fungsi dari saklar tersebut yaitu biasanya mematikan dan menghidupkan lampu, dan juga bisa digunakan untuk mengoperasikan alat-alat elektronik seperti contohnya kipas. Kita dapat mematikan dan menghidupkan sebuah kipas dan juga dapat mengatur kecepatan putar kipas tersebut dengan menggunakan saklar. Kemudian kita juga dapat mengoperasikan mesin-mesin listrik dan dapat mematikan dan menghidupkan mesin listrik dan lain sebagainya. Kemudian di sini terdapat suatu gambar, di mana gambar tersebut terdapat jenis-jenis saklar yang biasa digunakan untuk instalasi penerangan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis saklar, namun saklar yang saya jelaskan ini yang biasa digunakan untuk instalasi penerangan. Nah, untuk jenis saklar yang pertama yaitu saklar tunggal, di mana saklar tunggal ini adalah saklar yang menghubungkan dan memutuskan sebuah lampu atau kelompok lampu. Seperti yang Anda lihat di sini terdapat gambar saklar tunggal, di mana saklar tunggal tersebut hanya memiliki satu tuas saklar, yang dimana tuas tersebut akan mematikan dan menghidupkan sebuah lampu atau sekelompok lampu. Kemudian untuk gambar yang di sini terdapat simbol saklar tunggal. Untuk simbol yang ini simbol saklar tunggal yang digunakan untuk single line diagram. Kemudian di sini merupakan gambar simbol saklar tunggal yang digunakan untuk wiring diagram atau diagram penguatan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari saklar tunggal. Nah, di sini terdapat gambar rangkaian saklar tunggal yang mengoperasikan sebuah lampu, di mana di sebelah sini merupakan gambar dari wiring diagram, kemudian di sini merupakan gambar dari single line diagram. Nah, untuk cara pengoperasiannya sendiri atau cara kerjanya, di mana saklar tunggal jika kita menekan tuas yang ada di sini, maka jalur dari rangkaian lampu ini yang awalnya terbuka akan menutup atau terhubung, sehingga lampu akan menyala. Nah, kemudian untuk mematikannya kita tinggal menekan lagi tuas yang ada pada saklar ini, maka jalurnya akan terputus sehingga lampu akan mati. Nah, kemudian saklar tunggal juga bisa mengoperasikan beberapa lampu, di mana misalnya di sini terdapat 4 lampu. Nah, jika kita menekan tuas dari saklar tunggal, maka keempat lampu tersebut yang awalnya mati akan menyala. Nah, kemudian jika kita menekan lagi menekan lagi tuas yang ada pada saklar tunggal, maka keempat lampu tersebut akan mati secara bersamaan. Kemudian jenis saklar berikutnya itu saklar seri. Saklar seri adalah saklar yang menghubungkan dan memutuskan dua buah lampu atau dua kelompok lampu secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Nah, yang dimaksud secara sendiri-sendiri dan bersamaan yaitu, coba teman-teman di sini perhatikan gambar saklar seri. Nah, di mana saklar seri terdapat dua tuas.
Nah, yang dimaksud dengan menyalakan atau mematikan lampu secara sendiri itu seperti misalnya tuas yang sebelah kiri ini dalam keadaan menyalakan lampu, nah sedangkan sebelah kanan itu dalam keadaan mematikan lampu. Nah, jadi kita bisa dapat mematikan atau menyalakan sebuah lampu secara sendiri masing-masing terhadap masing-masing tuas tersebut. Kemudian yang menyalakan atau mematikan lampu secara bersamaan itu kita dapat menyalakan lampunya secara bersamaan dengan mematikan dan menghidupkan lampu dengan cara menekan kedua tuas tersebut secara bersamaan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri atau pengoperasiannya, untuk gambar di sini yaitu gambar rangkaian saklar seri yang masing-masing tuas mengoperasikan satu lampu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar rangkaiannya. Jadi sebelah kanan ini adalah gambar rangkaian wiring diagramnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masing-masing tuas pada saklar seri mengoperasikan masing-masing lampu. Terdapat di sini contohnya 2 lampu. Nah, untuk tuas yang nomor 1 di sini yang saya tunjukkan pada saklar seri ini mengoperasikan lampu yang ada pada lampu 1. Kemudian tuas yang kedua mengoperasikan lampu yang ada pada lampu 2. Nah, caranya dengan misalnya kita ingin menyalakan lampu 1. Nah, kita tinggal menekan tombol menekan tuas 1 pada saklar seri. Nah, maka rangkaian jalur pada rangkaian 1 akan terhubung sehingga lampu nomor 1 ini akan menyala, dan sedangkan lampu 2 masih tetap mati. Untuk menyalakan nomor 2 kita tinggal menekan tuas nomor 2 sehingga rangkaiannya terhubung, sehingga lampu 2 akan menyala. Dan begitu kita juga bisa menyalakan dan mematikan lampu secara bersamaan dengan menekan kedua tuas saklar tersebut. Nah, kemudian jenis saklar yang berikutnya yaitu saklar tukar. Nah, saklar tukar juga biasa kita sebut juga dengan saklar hotel karena biasa dipakai di kamar hotel. Nah, saklar tukar itu apa? Saklar tukar adalah saklar yang menghubungkan dan memutuskan 2 buah lampu atau kelompok lampu secara bergantian. Saklar ini hanya mempunyai satu tuas yang berhubung dengan 2 posisi. Nah, di sini terdapat foto saklar tukar seperti yang kita lihat, hanya memiliki satu buah tuas. Ciri-cirinya seperti ini. Nah, di sini adalah simbol saklar tukar. Nah, kita bisa lihat di sini di mana saklar tukar pada simbol pengawatan yang di sini. Nah, di situ terdapat 3 buah terminal. Di mana terminal bagian sini adalah terminal input, sedangkan di sebelah sininya adalah terminal output. Nah, untuk cara kerjanya atau prinsip kerjanya sendiri, salah satunya itu gambar rangkaian saklar tukar yang dimana saklar tersebut mengoperasikan 2 lampu secara bergantian. Dan sini terdapat satu saklar tukar yang mengoperasikan 2 buah lampu secara bergantian. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti kita lihat di sini pada diagram pengawatan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, saklar tukar ini memiliki 3 buah terminal. Nah, di sini yang S ini saklar terminal S di sini, simbol S adalah inputnya, dan sedangkan terminal 1 dan 2 ini adalah output. Nah, di mana kita lihat di sini jalur 2 terhubung. Nah, sehingga lampu 2 menyala. Ketika kita menekan tuas pada saklar tukar, maka otomatis tuas tersebut beralih ke atau terhubung ke terminal 1 sehingga terminal 2 akan terputus dan terminal 1 akan terhubung. Itu menyebabkan lampu 1 akan menyala dan lampu 2 akan mati. Dan begitu seterusnya kita menekan tuas saklar tukar lagi, maka lampu 2 akan kembali menyala dan lampu 1 akan mati. Nah, kemudian saklar tukar juga bisa digunakan menggunakan
2 buah saklar tukar dengan mengoperasikan 1 buah lampu. Nah, seperti ini, di mana gambar ini adalah rangkaian saklar tukar di mana 2 saklar tukar mengoperasikan 1 buah lampu. Nah, kita bisa lihat di sini gambar wiring diagramnya di sebelah kanan. Di sini terdapat 2 buah saklar tukar, di mana 2 buah saklar tukar ini akan mengoperasikan 1 buah lampu. Nah, biasanya cara kerja atau prinsip kerja saklar tukar ini biasanya digunakan atau diaplikasikan di kamar hotel atau ruangan bertingkat. Contohnya untuk di kamar hotel itu biasanya saklarnya terdapat di sebelah atau berdekatan dengan kamar dengan kasur atau tempat tidur, sedangkan saklar yang satunya lagi berada di dekat pintu masuk. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ketika pemilik kamar tersebut ingin masuk ke dalam kamar tersebut, otomatis dia ingin menyalakan lampu terlebih dahulu. Nah, di situ terdapat sebuah saklar yang dekat dengan lampu masuk, sehingga aksesnya mudah dijangkau untuk menyalakan lampu ketika baru masuk ke dalam ruangan kamar tersebut. Nah, kemudian ketika kita ingin mematikan lampu pada saat kita ingin tidur, nah, kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke pintu. Kita cukup mematikan lampu tersebut dekat dengan tempat tidur kita, dan biasa diletakkan di samping tempat tidur. Nah, untuk ruangan bertingkat, misalnya sebuah lampu di tingkat 1, kita ingin menyalakan lampu di tingkat 1 sedangkan kita posisinya berada di lantai 2. Nah, ketika kita ingin menyalakan lampu di bagian tingkat 1, kita tidak perlu turun menyalakan lampu, karena ketika kita turun ruangan tersebut dalam keadaan gelap, sehingga kita susah melihat atau mencari adanya saklar tersebut. Kita cukup menyalakan lampu yang berada di lantai atas, di tempat posisinya kita. Nah, kemudian kita juga bisa mematikan lampu di lantai bawah. Kita tidak perlu lagi naik ke atas untuk mematikan lampu yang ada di lantai bawah. Nah, untuk pengoperasiannya seperti ini. Kita lihat di sini jalur inputnya. Ketika kita misalnya di sini saklar 1 dalam keadaan menghubungkan ke lampu tersebut, sehingga lampu ini dalam keadaan menyala. Nah, untuk mematikannya bisa kita menekan tuas yang ada pada saklar 1, bisa juga kita bisa menekan tuas pada saklar 2. Nah, untuk misalnya di sini lampunya dalam keadaan menyala. Nah, untuk mematikannya kita bisa menekan tuas pada saklar 2. Nah, sehingga lampu tersebut mati. Nah, kita juga bisa menyalakan lampu ini di saklar 1 dengan menekan tuas tersebut. Nah, kemudian jenis saklar berikutnya yaitu saklar silang. Nah, saklar silang ini adalah saklar yang digunakan untuk mengoperasikan beberapa lampu dari 3 tempat atau lebih dengan bantuan 2 buah saklar tunggal. Nah, seperti yang kita ketahui atau kita lihat dari pengertian saklar silang ini, di mana saklar silang ini membutuhkan 2 buah saklar tukar untuk mengoperasikannya. Di mana saklar silang ini biasa digunakan untuk memudahkan mengontrol sebuah lampu pada 3 tempat yang berbeda atau lebih. Nah, di sini adalah gambar saklar silang mirip dengan saklar tukar. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri, seperti contoh ini merupakan gambar rangkaian saklar silang dan saklar tukar, di mana 3 buah saklar mengoperasikan 1 lampu. Nah, biasanya prinsip ini biasa digunakan pada ruangan-ruangan yang luas, seperti aula misalnya. Misalnya kita ingin menyalakan lampu dari ruangan aula, kita bisa menekan tombol saklar yang ada di situ. Bisa juga kita menyalakan lampu yang berada di
dalam aula, bisa juga kita menyalakan lampu di misalnya di 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 kantor atau dimanapun ditempatkannya. Dengan begitu kita tidak perlu jauh-jauh ke tempat satu saja. Misalnya kita berada di kantor, kita ingin menyalakan aula, kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke aula untuk menyalakan lampu tersebut. Kita cukup menekan saklar yang dekat dengan tempat yang sering orang tersebut berada atau si operator tersebut berada. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, teman-teman bisa lihat rangkaian wiring diagram di sebelah kanan sini. Nah, di sini ketika kita menekan tombol saklar tukar yang ada di sini, misalnya ini lampunya dalam keadaan mati ya, kita menekan tuas yang ada pada saklar 1, maka lampunya akan menyala. Nah, untuk mematikannya bisa kita menekan tuas yang ada pada saklar 2. Nah, ini saklar 2 ini merupakan saklar silang. Atau juga kita bisa mematikannya dengan tuas yang ada pada saklar 3, ataupun kita bisa mematikannya pada saklar 1. Nah, untuk menghidupkannya, misalnya lampunya sudah dalam keadaan mati, kita bisa menghidupkannya di saklar 1, saklar 2, atau saklar 3. Nah, begitu. Baik, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan mengenai jenis-jenis saklar. Untuk materi berikutnya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai stop kontak atau kontak-kontak bantu. Di mana stop kontak merupakan salah satu dari kelengkapan material instalasi listrik yang digunakan untuk muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Supaya alat listrik kamu bisa terhubung dengan aliran listrik, maka dibutuhkan stop kontak tersebut. Stop kontak juga berfungsi untuk penyedia sumber listrik yang sumber utamanya berasal dari PLN atau sumber lainnya. Jenis stop kontak bermacam-macam. Ada stop kontak dengan konstruksi terbuka dan tertutup. Pemasangannya juga dapat ditanam pada tembok dan ditempel pada dinding atau kayu. Jenis stop kontak berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi dua macam, yaitu stop kontak kecil dan stop kontak besar. Stop kontak kecil adalah stop kontak memiliki dua lubang kanal yang biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik yang berdaya rendah pada alat-alat listrik. Dengan demikian, steker yang ada pada elektronik juga berjenis kecil. Stop kontak besar merupakan stop kontak yang juga memiliki dua kanak AC, hanya saja dilengkapi dengan lempeng logam untuk ground di sisi atas dan bawah kanal AC tersebut. Jenis stop kontak berdasarkan tempat pemasangannya. Jika dilihat dari segi tempat pemasangannya, maka stop kontak terbagi menjadi dua jenis, yaitu stop kontak inbow dan stop kontak outbow. Istilah stop kontak inbow digunakan untuk stop kontak yang dipasang di dalam tembok, sedangkan stop kontak outbow dipasang di luar tembok. Biasanya stop kontak outbow hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Indonesia sendiri, khususnya negara kita, menggunakan dua jenis stop kontak, yaitu stop kontak tipe C dan stop kontak tipe F. Kerja stop kontak atau kontak-kontak bantu. Umumnya bila peralatan listrik bekerja normal, maka total arus yang mengalir pada kawat plus dan netral adalah sama, sehingga tidak ada perbedaan arus. Namun bila seseorang tersengat listrik, kawat plus akan mengalirkan arus tambahan melewati tubuh orang yang tersengat ke tanah. Cara pemasangan. Secara prinsip, pemasangan stop kontak sederhana, yakni dengan menyisipkan stop kontak antara peralatan listrik dengan sumber listrik. Kedua kawat baik plus maupun netral dilewatkan stop kontak sebelum mencapai titik yang dilindungi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman sekalian.
Kali ini saya akan membahas mengenai cara memasang instalasi listrik rumah tangga. Mungkin teman-teman sekalian berpikir bagaimana sih cara memasang instalasi listrik itu. Nah, pada gambar ini saya ingin menjelaskan perencanaan instalasi rumah sederhana. Pembuatan gambar itu terbagi menjadi 3. Di antaranya single line diagram, wiring diagram, terus yang ketiga gambar pengawatan sesuai dengan yang saya tampilkan ini. Nah, ini namanya gambar pengawatan. Nah, pada gambar pengawatan ini kita membutuhkan 2 sumber, yaitu fasa dengan netral, agar bisa menyalakan sebuah lampu. Nah, pada saklar tunggal ini mempunyai 2 terminal, yaitu fasa dengan fasa. Sedangkan stok kontak sendiri mempunyai 2 terminal, yaitu fasa dengan netral. Lalu pada lampu sendiri itu mempunyai 2 terminal sama seperti stok kontak, yaitu fasa dengan netral. Nah, yang perlu kita perhatikan pada perencanaan instalasi sederhana ini yaitu pada saklar. Nah, kenapa sih harus fasa dengan fasa? Karena jika terminal kedua masuk pada lampu ini fasa, terminal kedua masuk pada lampu, maka lampu tidak akan menyala sebab tidak ada sumber fasa yang masuk pada lampu. Sehingga saklar ini mempunyai 2 terminal, fasa dengan fasa. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu peralatan. Nah, peralatan kali ini tam potong. Fungsinya untuk memotong bahan-bahan yang terbuat dari logam, tembaga maupun kawat. Nah, pada gambar yang saya tampilkan ini yaitu tang kombinasi, tetapi bisa digunakan untuk memotong dan menjepit. Nah, selanjutnya oven. Oven digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan baut. Dan oven pun terbagi beberapa jenis, diantaranya oven plus, oven minus, dan oven segi 6. Yang mana sih dikatakan oven minus dan oven plus? Nah, berdasarkan ujung oven sehingga dikatakan oven minus dan oven plus. Ini dia. Ada yang plus dan ada yang minus. Kemudian oven segi 6 biasanya ditemukan pada segi 6 ya. Segi 6 itu mungkin seperti ini, kayak bunga atau bintang. Ya, bisa dikatakan bintang lah, bintang. Itu sering digunakan saat memperbaiki alat elektronik. Misalnya laptop
HP, televisi. Ya, kita biasa temukan obeng segi 6 itu sendiri. Yang ketiga yaitu gergaji besi. Gergaji besi merupakan alat untuk memotong besi. Baik itu memotong sebuah pipa, aluminium, dan lain sebagainya. Tetapi gergaji besi ini juga bisa memotong kayu, hanya saja pengerjaannya lambat ketimbang menggunakan gergaji kayu itu sendiri. Maka dari itu, setiap peralatan digunakan harus sesuai fungsinya, sehingga lebih mudah pengerjaannya. Nah, terus yang ketiga, kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang ingin dikerjakan, yaitu pemasangan instalasi listrik sederhana sesuai tampilan yang pertama perencanaannya. Kita harus membutuhkan satu buah papan triplex berukuran 1,5 meter dan dikali 1 meter. Yang kedua, satu buah pipa PVC berdiameter 1/2 inci dan panjangnya itu 2 meter. Yang ketiga, satu buah saklar tunggal yang nanti saya jelaskan ya seperti apa itu saklar tunggal. Saya nanti kasih lihat seperti apa, dan pipa juga, pipa PVC itu seperti apa, dan triplex mungkin teman-teman sudah tahu. Yang keempat, satu buah stok kontak. Terus yang kelima, satu buah fitting lampu. Yang keenam, 2 buah tedus. Yang ketujuh, satu buah sambungan pipa L berdiameter 1,2 inci. Yang kedelapan, kabel NWA hitam dan merah, masing-masing berukuran 2 meter. Proses pembuatan. Nah, mungkin ini yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana sih cara membuat instalasi itu? Nah, yang pertama, siapkan triplex. Lalu buatlah gambar perencanaan instalasi itu sendiri. Ya, mungkin kita sudah buat yang dari awal, kita jelaskan yang dari awal ya, pembuatan instalasi listrik sederhana saja yang menggunakan satu buah saklar tunggal, satu buah stok kontak, dan satu buah lampu. Nah, siapkan 2 buah tedos dan pasanglah pada papan triplex seperti pada gambar ini. Ya, kita pasang di sini. Kenapa dikatakan tedus? Karena dia memiliki 3 cabang yang berbentuk T, atau 3 saluran yang berbentuk T. Fungsi dari tedus ini agar lebih mudah menyambung sebuah kabel dan tidak mudah untuk digigit tikus. Nah, terkadang kan kalau tidak ada sambungan T ini kan langsung tikus kan langsung gigi, atau pipa. Kalau tidak ada pipanya ya tikus akan gigi, jadi terjadinya korslet itu biasanya gigitan adanya kabel yang terkupas oleh gigitan tikus. Terus selanjutnya, siapkan potongan pipa PVC dan sambungan L.
Nah, sambungan L yang dikatakan yang seperti gambar ini namanya sambungan L. Nah, itu. Sedangkan kita harus memotong-motong pipa sesuai dengan jarak antara T21 dengan T22, antara T21 dengan saklar. Saklar antara T22 dengan stok kontak SK, antara T22 dengan elbow atau sambungan L. Nah, pada sambungan L ini disambung pada lampu. Lampu jaraknya berapa kita ukur lalu kita potong. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, siapkan fitting lampu dan berilah kabel pada masing-masing terminal. Nah, pada fitting lampu ini ada 2 terminal, yaitu pada yang ini, yang besi merah, yang besi ini, yang besi, 2 terminal. Di antara terminal ini ada kabel netral dan ada kabel fasa. Kemudian pasanglah pada papan triples dan masukkan kabel pada pipa PVC. Nah, dia dipasang di sini sesuai gambar yang tadi ya. Ini adalah fitting pada lampu. Fitting pada lampu. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Siapkan stok kontak dan pasanglah pada papan triples. Kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain pada pipa PVC. Nah, ini gambar stok kontak dan dipasang pada bagian 2 atau di tengah antara saklar dengan lampu. Nah, pada stok kontak ini memiliki 2 terminal, yaitu fasa dengan netral, sesuai yang saya jelaskan tadi. Lalu kita sambungkan, ini ada penyambungan antara kabel satu dengan kabel yang lain. Penyambungan kabel satu dengan kabel yang 2. Terus selanjutnya, siapkan saklar tunggal dan pasanglah pada papan triples. Kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain ke dalam pipa PVC. Nah, ini saklar tunggal dipasang di sini. Setelah itu kita sambung antara sumber, kita sambung di sini masuk ke saklar pada terminal pertama, dan terminal kedua masuk langsung ke lampu fase kedua. Nah, seperti itu. Terus lanjut, sambungkan ujung-ujung kabel yang berwarna hitam pada T-dus paling kanan ya. Lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan. Ini ya, bagian kanan. Kita di bagian kanan disambung.
Nah, ini diberikan selotip atau isolasi. Selanjutnya, sambungkan ujung-ujung kabel yang berwarna merah pada tedus sebelah kiri. Lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan. Nah, kita arahkan ke kiri. Nah, kita arahkan ini sambungan ke kiri. Atau ke kiri ya. Gini. Dan menggunakan selotip agar tidak mudah bersentuhan antara fasa dengan netral, kabel hitam dengan kabel merah. Terus setelah semuanya sudah disambung, maka tutuplah tedos itu agar rapi, agar serangga tidak mudah masuk, baik itu tikus maupun yang lainnya. Kemudian sambungkan bagian ujung kabel pada sumber listrik, kemudian berilah lampu pada fitting lampu. Nah, setelah semuanya sudah dinyatakan aman, maka sambung sumber antara fasa dengan fasa dan netral dengan netral. Lalu fasa netral. Nah, lalu tekan saklar ini menjadi on. Maka lampu itu akan menyala apabila tidak terjadi gangguan dan sambungan pada fasa dan netral tidak bersentuhan. Nah, sekian dari pembahasan saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja beberapa materi yang telah kami sampaikan mengenai materi dari mata kuliah instalasi listrik 1. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu dan teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.